selamat sore saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara-saudara semua dimanapun saudara pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus selalu senantiasa hadir di dalam hati dan kehidupan saudara dan saya pada saat ini. Saya yakin pada saat ini ada sukacita yang luar biasa yang kita rasakan pada saat ini, yaitu untuk menyambut hari Sabat. Saya yakin dan percaya saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, pasti saudara sudah siap dan telah berhenti dari segala pekerjaannya untuk menyambut hari Sabat. Dan pada saat ini saya berterima kasih kepada jemaat Reremi Puncak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan renungan firman Tuhan untuk memasuki hari Sabat yang indah ini. Jadi sebelum kita lebih lanjut untuk membahas renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan, di sore hari yang indah ini, kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang kami akan baca dan dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di masing-masing kami, sehingga apa yang kami dengarkan ya Tuhan, apa yang kami baca dalam firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui firman ini hidup kami akan terdapat setia sampai Engkau datang yang kedua kali, dan kehidupan kami selalu berada di dalam kebenaran. Ini doa kami bareng Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi di sore hari yang indah ini, saya mengambil sebuah renungan dari kitab 16 ayat 23. Mungkin saudara yang menyaksikan dimanapun saudara berada, yang ada di rumah, mari kita mengambil Alkitab kita dan kita baca bersama-sama di dalam Keluaran 16 ayat 23 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Jadi saya akan memberikan judul pembahasan pada sore yang indah ini untuk menyambut hari Sabat, yaitu pemberian manna dan hari Sabat. Pemberian manna dan hari Sabat. Jadi kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, kita akan mendapatkan beberapa pengertian tentang manna ini dan hari Sabat. Jadi ketika kita memahami akan cerita ini, Tuhan mau mengingatkan kembali atau mau mengajar kembali umat-umatnya pada saat itu tentang kekudusan Sabat. Jadi Tuhan ini ingin mengajar atau mengingatkan kembali bangsa Israel tentang kekudusan Sabat. Dan di sini dalam bacaan ini dari ayat pertama sampai ayat terakhir, manna yang diturunkan Tuhan di perkemahan bangsa Israel di padang gurun itu adalah suatu tanda atau pengajaran Tuhan kepada umat-umatnya saat itu. Kenapa Tuhan mau mengajar umat-umatnya atau mau mengingatkan kembali akan hari Sabat ini? Di sini kita bisa mendapat hal-hal yang melatar belakangi umat-umatnya atau bangsa Israel saat itu, yaitu ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, mereka sudah melupakan akan kekudusan hari Sabat. Jadi itulah sebabnya Tuhan mau mengingatkan kembali akan hari Sabat kepada umat-umatnya. Di sini bangsa Israel sudah melupakan akan kekudusan hari Sabat selama 400 tahun lamanya. Jadi Tuhan rindu, Tuhan mau mengingatkan mereka kembali akan pentingnya hari Sabat ini. Jadi ketika kita membaca akan bacaan ini atau firman ini, kita akan mendapat 2 poin di dalam bacaan ini, yaitu
Pertama, melalui pengumpulan manna. Jadi melalui pengumpulan manna ini, poin yang pertama, melalui pengumpulan manna ini, Tuhan mau membedakan kepada umat-umatnya mana hari persiapan dan hari yang lain. Atau dikatakan hari persiapan beda dengan hari yang lain. Ketika Tuhan menurunkan manna dari langit dan umat-umatnya mengumpulkan manna itu, mereka boleh mengerti mana hari yang Tuhan maksud ini. Dalam bacaan Keluaran 16 ayat 17-21, ketika saudara baca, saudara akan mendapatkan makna dari bacaan ini, yaitu dari hari pertama dan hari kelima, ketika turunnya manna dari langit ke bumi, mereka boleh mengumpulkan manna sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Dan di ayat 19 dikatakan di sini, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi manna ini atau roti yang Tuhan berikan ini, mereka tidak boleh simpan sampai keesokan harinya. Mereka tidak boleh menyimpan atau untuk kebutuhan mereka akan esok hari, karena dikatakan itu akan busuk dan berulat. Jadi saudara-saudara, mungkin itu adalah sifat manusia kita. Terkadang kita khawatir, terkadang kita merasa resah dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Tetapi Tuhan sudah janji kita jangan khawatir akan kehidupan kita, karena Tuhan akan menuntun kita di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepadanya. Dan poin yang kedua di sini di dalam bacaan tentang manna Sabat ini, yaitu hari persiapan atau hari Jumat, kita disuruh untuk berhenti dari segala pekerjaan kita. Jadi di dalam pelajaran ini, di dalam pemberian manna atau hari Sabat ini, Tuhan mau menunjukkan atau memberikan pengajaran kepada kita mana itu hari persiapan, mana itu hari di mana kita akan menyambut hari Sabat Tuhan. Kita disuruh untuk berhenti dari segala pekerjaan kita atau kesibukan duniawi kita untuk menyambut hari Sabat. Dan kita di sini boleh baca di dalam Keluaran 16 ayat 22 sampai 24. Saudara yang ada di rumah boleh membaca akan firman ini, di mana dikatakan kita akan disuruh berhenti ketika pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang kamu masak, masaklah. Dan adapun kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Dan mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau dan tidak berulat. Jadi disitulah kita mengambil pelajaran tentang jatuhnya manna ini di padang gurun di perkemahan bangsa Israel waktu itu. Tuhan memberikan pengajaran kepada mereka dari hari pertama sampai hari kelima. Tuhan menurunkan manna, dan pada hari persiapan mereka juga disuruh untuk mengambil manna, dan Tuhan melipat gandakan manna itu 2 kali lipat banyaknya, karena pada hari ke-7 atau hari Sabat Tuhan atau hari kudus yang Tuhan siapkan bagi kita, Tuhan tidak akan melakukan pekerjaan atau menurunkan manna dari langit. Begitupun kita juga diajarkan untuk berhenti dari segala pekerjaan kita. Jadi saya yakin dan percaya saudara dan saya pada saat ini di jam yang indah ini, kita sudah meninggalkan kesibukan kita dan pekerjaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika kita sudah masuk di hadapan hadirat-Nya. Jadi biarlah pikiran-pikiran duniawi kita melepaskan kita untuk masuk ke dalam hari Sabat Tuhan ini. Biarlah pada saat ini kita
dapat memasuki hari Sabat Tuhan dengan penuh sukacita, dan biarlah melalui hari Sabat ini kita dapat berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sebagai Yesus,